Halo semua, buat anak kelas 11 MIA 1, 11 MIA 2, dan 11 IIS. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Bapak Josman Saragi dalam pembelajaran agama Katolik. Pada pagi hari ini, kita akan memasuki pertemuan kita yang ke-13 dengan judul materi hubungan gereja dan dunia. Sebelum ke pembelajaran, Bapak mau menanya kabar kalian. Bagaimana kabar kalian anak kelas 11? Bapak harap kabarnya baik dan sehat selalu. Baik, pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana hubungan gereja dan dunia. Dalam kehidupan kita, baik sebagai umat beriman, dalam kaitannya sebagai umat Allah maupun sebagai umat manusia tinggal dan masih berziarah di dunia ini. Adapun pokok pikiran dari judul pertemuan kita ini adalah dunia dan hubungannya. Dengan Gereja Konsili Vatikan kedua sungguh telah memperbarui gereja dan hubungannya. Dengan dunia, hubungan yang menjadi baik ini disebabkan karena gereja mulai memiliki pandangan baru tentang dunia dan manusia. Karena itu, pada subtema berikut ini kita akan melihat pandangan-pandangan baru tentang dunia dan kaitannya dengan gereja itu sendiri. Kalau di dalam buku paketmu, bisa kamu buka halaman 85 pada pertemuan kita pada pagi hari ini dengan subtema hubungan gereja dan dunia. Nah, adapun permasalahan yang dihadapi dunia, pada masa lalu dunia seringkali dipandang negatif. Ada anggapan bahwa dunia ini alasan kita berdosa. Akibatnya, manusia bertanggapan bahwa dunia ini tidak berharga, berbahaya, jahat, dan tidak termasuk lingkup keselamatan manusia. Bahkan, pada waktu itu, banyak orang menganggap dan merupakan halangan dan rintangan bagi manusia untuk mencapai keselamatan. Karena itu, Konsili Vatikan II mengajak kita untuk melihat dunia secara lebih positif. Dunia mesti dilihat sebagai keseluruhan keluarga di masa manusia dengan segala yang ada di sekelilingnya, menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan. Dengan kata lain, dunia ini merupakan tempat untuk menjadi pentas berlangsungnya sejarah perjalanan manusia. Ini ya, dunia menjadi pentas berlangsungnya sejarah perjalanan manusia atau kita sendiri. Barangkali dari persoalan dunia dewasa ini dapat dipetakan lewat beberapa peristiwa yang dihadapi yang dapat menjadi gambaran bagaimana persoalan dunia itu sebenarnya. Adapun permasalahan yang dihadapi dunia ada 5 bagian atau 5 sub pokok. Yang pertama, masalah yang pertama itu atau poin pertama itu tentang perang. Dewasa ini masih banyak kawasan yang dilanda peperangan. Misalkan perang Irak dan Iran pada saat itu, perang Palestina dengan Israel. Banyak kita lihat perang terjadi antar negara atau peperangan ini terjadi. Tidak ketinggalan juga di Indonesia, masih sering terjadi bentrokan dan perang suku. Yang kita tahu sendiri bahwasanya di Indonesia masih terjadi peperangan antar suku atau perang suku. Khususnya di daerah bagian timur sana. Baik peperangan orang Papua maupun orang-orang timur sana, bagian timur. Perang antar kelompok, bentrokan antara mahasiswa dengan para aparat negara atau para polisi maupun para tentara misalkan kalau mereka lagi demon. Nah, yang menjadi pemicu seringkali peperangan itu terjadi karena ambisi kekuasaan. Ada kecenderungan hasrat manusia ingin berkuasa dan menguasai manusia yang lain. Yang tentunya hal ini menjadi permasalahan serius karena manusia tidak lagi menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk hidup bersama dalam kebersamaan. Seandainya manusia menyadari tujuan diciptakannya mereka untuk hidup kebersamaan, pasti tidak ada peperangan.
dan kedamaian saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain. Itulah untuk permasalahan yang pertama ini atau poin pertama. Kita lanjut. Poin kedua atau permasalahan yang kedua ini tentang kemiskinan. Kita tahu juga termasuk negara kita masih termasuk negara miskin. Belum maju. Masih banyak penduduk Indonesia kemiskinan atau miskin terjadi. Khususnya bagi orang-orang di luar sana yang tidur di bawah jembatan, contohnya seperti itu. Anak-anak jalanan sana. Nah, kita tahu juga kemiskinan sering dipahami sebagai kondisi kehidupan manusia yang tidak layak atau tidak memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia, seperti sandang, pangan, dan papan, dan makanan juga minuman. Namun sesungguhnya kemiskinan dapat juga dipahami secara sosial ekonomi dan mental. Oleh karena itu, kenyataan adanya kebodohan dan keterbelakangan sering juga dikategorikan sebagai kemiskinan. Penyebab terjadi kemiskinan ini umumnya dapat secara eksternal atau struktural, ataupun personal, ataupun mental. Sistem kehidupan yang didasarkan pada prinsip kapitalisme akan menciptakan struktur masyarakat di mana yang kaya semakin kaya dan miskin semakin terpuruk. Akibatnya apa? Terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin. Jelas sekali ya. Sama halnya dengan di negara kita di Indonesia. Yang kaya semakin yang kaya, yang miskin semakin terpuruk atau semakin miskin. Terjadilah kesenjangan antara yang kaya dan miskin itu. Itulah masalah yang kedua tentang kemiskinan. Bagaimana dengan masalah yang ketiga yang dihadapi dunia? Atau poin ketiga ini mari kita lihat bersama-sama anak kelas 11. Poin yang ketiga atau masalah yang ketiga itu tentang ketidakadilan. Dari kata tidak adil, tidak merata atau tidak semua maupun belum semua terwujud keadilan itu. Nah, salah satu tuntutan kodrat manusia adalah diperlakukan secara adil. Artinya, secara pribadi, manusia itu sendiri atau kita mempunyai hak ataupun sesuatu kewajiban atas hidupnya yang perlu dihargai dan dihormati oleh orang lain. Banyak peristiwa yang dikategorikan sebagai ketidakadilan, misalnya perampasan yang seringkali mengatasnamakan kepentingan rakyat. Persoalan dasar ketidakadilan adalah bahwa manusia tidak menyadari status kesederajatannya di hadapan Sang Pencipta atau di hadapan Tuhan. Sehingga manusia sulit memandang sesamanya sebagai pribadi yang perlu dihormati dan dihargai. Seandainya terjadi keadilan, pasti manusia gampang dan mudah menghargai sesamanya. Karena belum terjadi ketidakadilan, maka dari itu sulit kita manusia memahami sesama kita manusia. Itulah masalah yang dihadapi dunia pada poin ketiga ini. Itu masalah yang ketiga. Bagaimana dengan masalah yang keempat? Nah, masalah yang keempat ini tentang perusahaan lingkungan. Kita tahu bahwasanya isu tentang pemanasan global menyadarkan kita bahwa bumi ini sudah semakin tua dan tidak lagi menjadi tempat yang nyaman dan menjanjikan kesejahteraan hidup manusia. Khususnya kita bagi manusia ya. Nah, banyak bencana alam yang sudah terjadi. Misalkan longsor, hutan kebakaran,
banjir, akibatnya apa? Termasuklah di dalamnya gempa bumi, tsunami juga. Seperti banjir, tanah longsor itu ya, seperti itu contohnya dan sebagainya. Di samping perubahan ekosistem atau lingkungan hidup juga karena perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Perilaku yang tidak menghargai lingkungan yang mengancam kelestarian alam. Dan banyak lagi contoh lainnya. Penebangan hutan secara liar. Seperti itu. Ini semua yang Bapak sampaikan tadi contohnya itu merusak ekosistem lingkungan atau habitat yang ada di hutan. Begitulah. Itulah permasalahan poin keempat. Bagaimana dengan poin terakhir atau permasalahan yang dihadapi dunia pada poin kelima ini? Nah, permasalahan yang kelima ini tentang perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Termasuklah di dalamnya IT atau information technology. Nah, kita tahu bahwasanya perkembangan iptek itu ada dampak positif dan negatif. Tetapi kebanyakan di antara kita menggunakan perkembangan iptek ini ke hal-hal negatif. Jarang kita menggunakannya ke hal positif. Misalkan untuk mengakses pembelajaran maupun membuka pembelajaran ataupun dunia pembelajaran di luar sana, maupun tentang studi banding misalkan. Nah, di samping persoalan-persoalan di atas juga yang juga perlu disadari adalah perkembangan dunia yang begitu pesat terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun iptek. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya juga mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia dan dampak negatif. Itulah dari perkembangan iptek ini. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada dampak positif dan negatif. Seandainya kita gunakan perkembangan iptek ini ke hal positif, pasti hasilnya pun akan baik. Tetapi kalau kita gunakan ke hal negatif, hasilnya akan tidak baik, akan menghasilkan negatif. Akan tetapi seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita kebanyakan menggunakan perkembangan iptek ini ke hal-hal negatif. Jarang kita menggunakan ke hal yang positif. Itulah kelima poin ini yang di dalamnya termasuk permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Khususnya dewasa ini atau saat ini ya. Kita lanjut. Nah, baik anak kelas 11. Di sini ada gambar. Mari kita amati gambar berikut. Nah, kira-kira gambar satu ini gambar tentang apa? Baik, terima kasih. Semua kita tahu ya, gambar satu ini gambar tentang peperangan. Mengapa kita tahu langsung gambar tentang peperangan? Karena ada senjata. Ada tentara maupun polisi nih. Ada yang gugur. Ada yang digantung. Itulah gambar peperangan. Beginilah situasi perang pada saat dulu dengan yang sekarang juga. Kalau kita perhatikan. Bagaimana dengan gambar yang kedua ini? Mari kita amati gambar yang kedua ini. Nah, apa kira-kira yang bisa kamu amati dari gambar kedua ini? Dari gambar yang kedua ini. Nah, kemiskinan ya. Kemiskinan. Dari gambar ini nampak bahwasanya situasi penduduk di sana masih di bawah garis kemiskinan atau terjadi kesenjangan sosial maupun kelaparan. Bagaimana dengan gambar yang ketiga ini? Mari kita amati. Nah, jika kita lihat gambar yang ketiga ini, di mana ada gambar kaki dan di bawahnya ada manusia menopang kaki tersebut. Apa kira-kira maksudnya? Bagus sekali ya, ketidakadilan ataupun ketidakadilan sosial. Nah,
Inilah yang Bapak maksudkan tadi. Dari pengamatan gambar ini dapat kita lihat bahwasanya inilah ibaratkan orang kaya yang mempunyai kaki ini dengan sepatu. Orang kaya semakin di atas, semakin kaya. Orang miskin semakin miskin atau terpuruk, semakin di bawah. Inilah dia maksudnya. Nah, kita lanjut. Bagaimana dengan gambar yang keempat? Mari kita amati dulu. Nah, gambar yang keempat. Penebangan hutan ya, kalau kita lihat. Nah, ini enggak ada lagi batangnya udah gundul. Sudah ditebang. Nah, gambar yang keempat ini tentang perusahaan lingkungan ataupun ekosistem yang terjadi di hutan. Di mana ada pohon yang sudah ditebang ataupun yang sudah digundulin. Ada seorang laki-laki yang berfoto ini. Ini dia. Begitu ya. Kita lanjut ke gambar yang kelima. Mari kita amati. Nah, pada gambar yang terakhir ini, dari permasalahan yang dihadapi dunia ini, kita amati dulu. Ada seorang laki-laki yang bermain komputer. Nah, jelas sekali bisa kita simpulkan bahwasanya di dalam gambar ini tentang perkembangan iptek atau kemajuan ilmu, perkembangan dan teknologi. Iptek ya. Begitu nah. Kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi di balik permasalahan yang dihadapi oleh dunia itu, terjadilah hubungan antara gereja dan dunia. Mari kita amati bersama-sama. Jika kita lihat ada dua tangan dan tubuh Kristus ataupun hosti, dan ada juga patung Yesus ataupun salib Yesus, yang di dalamnya ada tubuh Kristus ataupun korpus yang disalib Yesus ini. Nah, itulah maksud dari gambar ini. Jadi yang dimaksud dengan dari gambar ini tentang hubungan antara gereja dan dunia. Di mana kita tahu bahwasanya gereja melibatkan permasalahan dunia yang terjadi, dan gereja sebagai persekutuan umat beriman ataupun umat Allah dan bagian dari dunia tentunya tidak akan tinggal diam. Itulah hubungan antara gereja dan dunia, tidak akan tinggal diam. Bahwasanya sikap dasar gereja dalam hubungannya dengan dunia bermula dari suatu pemikiran Paus Yohanes yang ke-13 maupun Paus Yohanes yang ke-23 yang melahirkan Konsili Vatikan kedua. Nah, di mana yang menghasilkan dokumen-dokumen penting tersebut yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23 yang tujuannya untuk mewarnai tonggak sejarah gereja dalam kehidupannya di dunia. Nah, hasil dari itu semua terdapat satu hasil, yaitu salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua di mana dalam hasil tersebut muncullah sebuah buku tentang Gaudium et Spes atau kegembiraan dan harapan yang diharapkan oleh gereja itu sendiri. Dengan Konsili Vatikan kedua ini, gereja membuka dirinya terhadap dunia luar, di mana selama ini gereja tertutup terhadap dunia luar. Lewat Konsili Vatikan kedua, gereja sungguh telah memperbarui diri dalam hubungannya dengan dunia. Hubungan yang lebih baik itu disebabkan karena gereja memiliki pandangan baru tentang dunia dan seisinya. Itulah hubungan antara gereja dan dunia. Nah, sebelumnya gereja menutup diri sebelum ada dekret Gaudium et Spes tentang
pengharapan, dan kegembiraan oleh gereja. Di mana pada saat itu gereja menutup diri. Gereja menganggap bahwasanya di luar gereja tidak ada keselamatan bagi manusia. Atau dalam bahasa Latinnya extra nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Tetapi setelah muncul Gaudium et Spes atau dekret yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23, gereja mulai membuka diri, tidak menutup diri lagi. Itulah dalam hubungan antara gereja dan dunia. Pada saat itu intinya yang perlu kalian pahami anak kelas 11, pada saat itu gereja menutup diri terhadap dunia luar maupun terhadap dunia. Baik, kita lanjut. Nah, dasar kitab suci yang bisa kamu lihat di rumah, kalau ada kitab sucimu, bukalah Injil 1 Yohanes 2 ayat 15-16 dan 1 Yohanes 5 ayat 19 dan Yohanes 16 ayat 33 dan dalam kitab Galatia 6 ayat 14 dan terdapat juga dalam kitab Roma 12 ayat 2 yang di dalamnya tentang hubungan gereja dan dunia itu. Di dalam Injil maupun kitab ini bisa kamu temukan di sana. Di dalam kitab sucimu kalau kamu buka tentang hubungan gereja dan dunia, terdapatlah di sana hal demikian hubungan gereja dan dunia. Baik, kita lanjut. Nah, baik anak kelas 11, untuk tugas kamu pada pagi hari ini ada 2 soal. Yang pertama, jelaskan dan terangkanlah latar belakang permasalahan yang dihadapi dunia. Seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, Bapak terangkan tadi, itulah latar belakangnya permasalahan yang dihadapi dunia, yang mulai dari awal Bapak jelaskan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskanlah akibat dari permasalahan yang dihadapi dunia dewasa saat ini. Maksud dari soal yang kedua ini dampak dari permasalahan yang dihadapi dunia saat ini yang bagaimana? Ada 5 bagian seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Itulah untuk tugasmu anak kelas 11. Baik, pada pagi hari ini pertemuan kita dalam pembelajaran agama Katolik sudah selesai. Tetap semangat dalam pembelajaran agama Katolik anak kelas 11. Dan semoga kamu tetap rajin dalam mengerjakan tugas-tugas kamu. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya Bapak Yosman Saragi mengucapkan terima kasih.